Mari kita dengar penjelasan Romo Patris tentang problem Mormonisme dalam Protestantisme berikut ini. Pembahasan gacor malam ini, kita bincang-bincang tentang satu problem, satu masalah soal asumsi mendasar dari teman-teman kita yang di luar gereja Katolik yang selalu mengklaim bahwa mereka adalah orang-orang yang memperbaiki gereja, mereka adalah orang-orang yang kembali ke kekristenan yang benar, dan bahwa gereja Katolik telah jatuh ke dalam kesesatan. Kita namakan ini, topik pembahasan kita kali ini, seperti tertulis dalam judul di sini, problem Mormonisme dalam Protestantisme. Mari kita bahas, mari kibas. Bisa ikuti ya? Oke. Pembahasan kita kali ini akan membuat argumen dalam 3 bagian. Ada argumen pernyataan dalam 3 bagian ya. 3 bagian argumentasi kita. Yang pertama, argumen pertama. Orang-orang Mormon, Latter Day Saints, biasanya LDZ, atau orang-orang suci zaman akhir, atau nanti kita singkat OSZA. Mereka ini percaya bahwa setelah kematian Rasul terakhir, ada terjadi kemurtatan besar, the Great Apostasy, kemurtatan besar. Orang otoritas imamat berhenti, stop. Ajaran mulai merosot, dan Injil yang sejati hilang, yang mengharuskan pemulihannya oleh Joseph Smith pada abad ke-19. Itu tesis Mormon. Yang kedua, argumen yang kedua, sebagian besar Protestan menolak beberapa doktrin yang diyakini dengan suara bulat oleh orang Kristen kuno, dimulai dengan Bapak Gereja pertama yang dimuridkan oleh para rasul sendiri. Secara khusus, orang-orang Protestan ini menolak 3 doktrin kunci, key doctrines. Yang pertama, doktrin kunci yang pertama, pembaptisan kelahiran kembali. Itu bagaimana kita menjadi orang Kristen. Yang kedua, tentang suksesi apostolik, yaitu bagaimana gereja diatur. Dan yang ketiga, kurban ekaristi, yaitu bagaimana caranya orang Kristen beribadat. Ya. Dan argumentasi yang ketiga, oleh karena itu, apakah mereka menyadarinya atau tidak, teman-teman kita Protestan ini sadar atau tidak sadar, kebanyakan Protestan percaya pada teori sejarah yang namanya The Great Apostasy, atau teori sejarah kemurtatan besar yang hampir identik dengan Mormon atau orang suci zaman akhir. Ya. Jika semua orang Kristen yang kita miliki catatannya, termasuk murid-murid para rasul, murid-murid dari para rasul ya, seperti Ignatius Antioquia dan seterusnya, dengan suara bulat salah tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen, bagaimana gereja diatur, dan bagaimana kita beribadah sebagai orang Kristen, ya 3 doktrin tadi, tidak ada deskripsi yang lebih tepat tentang kemurtatan besar ini selain the Great Apostasy. The Great Apostasy. Ini tentu berarti bahwa makhluk-makhluk ciptaan, kaum reformis Protestan, atau Nabi OSA Joseph Smith, Nabi Mormon Joseph Smith, mengungguli Tuhan Sang Pencipta. Karena Injil dan gereja mereka sekarang ini dalam satu atau lain cara telah berlangsung selama berabad-abad, sedangkan ketika Yesus awalnya mendirikan gereja langsung berantakan, langsung kolaps. Jadi gerejanya Yesus kolaps, tapi gerejanya Luther dan kawan-kawan kok bisa berdiri tegak. Wah, mereka lebih hebat dari pencipta ya, begitu. Benarkah klaim argumen Romo Patris itu? Yaitu Protestantisme mempercayai adanya kemurtadan besar atau the Great Apostasy, seperti yang kita dengar di awal video. Inilah topik video kali ini yang akan menyanggah premis argumen Romo Patris itu. Kali ini channel Patris Allegro membahas tentang topik menarik berjudul Problem Mormonisme dalam Protestantisme. Dan menurut Romo Patris, kedua aliran itu, yaitu Mormonisme dan Protestantisme, mempercayai adanya kemurtadan besar atau the Great Apostasy. Nah, benarkah klaim argumen Romo Patris itu? Jika mengacu kepada pernyataan Romo Patris,
yaitu bahwa kemurtadan besar itu diyakini oleh orang-orang Protestan karena menolak 3 kunci doktrin yang diajarkan oleh bapak-bapak Kristen gereja kuno. Yang mana kini 3 doktrin itu diyakini oleh gereja Roma, yaitu baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi, seperti yang kita dengar di awal video. Tentunya argumen Romo Patris itu tidaklah benar. Dan saya akan menyanggah argumen video Romo Patris itu dalam beberapa video berseri. Dan sebelumnya saya perlu membuat disclaimer dulu. Pertama, yaitu jika kita berbicara tentang Protestantisme, tentunya kita sewajarnya merujuk kepada tokoh-tokoh reformis seperti Martin Luther dan John Calvin. Tetapi sayangnya, Romo Patris sempat menyebut nama pendeta Joshua Tewu yang menyatakan adanya kemurtadan besar. Kayaknya tadi saya sempat mendengar celoteh dari pendeta, siapa namanya? Siapa? Tewu, bukan Joshua Tewu. Ya, celotehnya tentang orang-orang gereja awal yang menyimpang dan gerejanya yang menganut oneness itu yang benar. Dan tentunya pendeta Joshua Tewu tidak bisa dijadikan salah satu rujukan karena dia bukan siapa-siapa dan dia adalah penganut ajaran bidat oneness. Sehingga otomatis beliau harus mengatakan bahwa telah terjadi kemurtadan sejak awal kekristenan untuk membenarkan kesesatan ajarannya. Poin kedua, channel ini banyak menggunakan istilah kultus. Dan kultus itu berbeda dengan ajaran bidat. Jika Anda tidak memahami perbedaan antara kultus dan bidat, silakan saksikan video nomor 225. Mari kita mulai menyanggah video Romo Patris. Dan di dalam video ini saya ingin memisahkan teori kemurtadan besar yang dikemukakan oleh Romo Patris dalam 2 kajian. Pertama, apakah para reformator mempercayai adanya kemurtadan besar secara umum sejak kematian Kristus dan para rasul? Dan kajian kedua, apakah para reformator mempercayai adanya kemurtadan besar seperti yang dikatakan oleh Romo Patris, yaitu baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi? Dan kajian yang kedua ini akan dibahas di dalam video terpisah, yaitu nomor 245. Apakah para reformator mempercayai adanya kemurtadan besar secara umum sejak kematian Kristus dan para rasul? Dan tentunya tidak. Mengapa? Tahukah Anda cara membedakan gerakan bidat dalam kekristenan dengan gerakan Kristen yang sejati? Membedakannya sangat mudah, yaitu tanyakanlah kepada penganut suatu gerakan kekristenan pertanyaan, apakah gerakan Kristen mereka mengakui konsili-konsili oikumenis yang pernah diadakan oleh bapak-bapak gereja mula-mula? Jika mereka mengatakan tidak mengakui satupun, maka kita bisa memastikan bahwa gerakan mereka adalah bidat. Tetapi jika mereka mengakuinya, maka gerakan mereka bukanlah bidat. Mengapa cara itu adalah cara termudah untuk membedakan Kristen sejati dengan bidat? Karena doktrin dasar gerakan Kristen yang sejati sudah diperdebatkan dan ditetapkan oleh bapak-bapak gereja mula-mula secara oikumenis. Nah, Mormon, saksi-saksi Yehova, oneness, dan gerakan bidat lainnya pasti tidak mengakuinya. Oleh karena itu mereka dikategorikan sebagai bidat. Nah, para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin mengakui deklarasi iman dari Konsili Nicea pertama sampai dengan Konsili Chalcedon. Jadi, pernyataan dari Romo Patris bahwa Protestan mempercayai adanya suatu kemurtadan besar sejak awal kekristenan adalah sebuah kesimpulan yang tidak memiliki dasar sama sekali dan sekaligus menggelikan yang pernah diucapkan oleh seorang Romo Katolik Roma dan sekaligus seorang dosen filsafat. Jadi kesimpulannya adalah, jika para reformator mengakui pengakuan iman dari konsili-konsili itu, maka secara otomatis mereka tidak mempercayai adanya kemurtadan besar seperti yang dikatakan oleh Romo Patris. Dengan demikian, apa yang dikatakan oleh Romo Patris bisa dikatakan sebuah teori hoax kemurtadan besar yang diucapkan oleh seorang Romo Gereja Katolik Roma. Romo Patris mengklaim bahwa kemurtadan besar itu diyakini oleh orang-orang Protestan karena menolak 3 kunci doktrin yang diajarkan oleh bapak-bapak Kristen gereja kuno. Yang mana kini 3 doktrin itu diyakini oleh gereja Roma, yaitu baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi, seperti yang kita dengar di awal video.
Nah, bisakah penolakan para reformator tentang 3 kunci doktrin yang dipercayai oleh Gereja Roma saat ini, dan ketiga kunci doktrin itu disamakan dengan kemurtadan besar yang dicetuskan dan diajarkan oleh Gereja Mormon? Tentunya tidak. Mengapa? Karena Gereja Mormon mengajarkan bahwa kuasa imamat telah terputus sejak kematian para rasul, tetapi para reformator seperti Martin Luther adalah mantan seorang imam Katolik. Jadi beliau pada mulanya mempercayai adanya baptisan regenerasi, suksesi apostolik, dan ekaristi. Dan bahkan sampai detik ini tidak semua penganut Lutheran sepakat dengan seluruh 3 doktrin tersebut. Ini dikatakan oleh Romo Patris sendiri. Pew Research Center, PEW Research Center. Ya, seperti yang dikatakan sebelumnya ya, kebanyakan Protestan ini menolak 3 doktrin, tetapi tidak semua. Ya, tidak semua. Ya, namanya juga Protestan kan. Boleh dikata Lutheran dan Anglikan termasuk Episkopalian itu tidak menolak baptisan kelahiran kembali atau suksesi apostolik. Ya, ini adalah satu-satunya sekte Protestan besar yang dalam satu bentuk atau lainnya menerimanya. Ya, meskipun demikian tidak selalu dalam bentuk yang Katolik. Ya, mereka menerima suksesi apostolik baptisan. Beberapa Lutheran menolak suksesi apostolik dan beberapa Anglikan menolak baptisan kelahiran kembali. Tetapi demi argumen kita akan menetapkan bahwa mereka semua menerima kedua doktrin tersebut. Namun keduanya menolak kurban ekaristian, Anglikan dan Lutheran. Karena mereka punya konsep yang lain, konsubstansiasi ke apa? Jadi bukan transubstansiasi. Jadi sehubungan dengan 3 doktrin, sekte-sekte Protestan utama percaya sebagai berikut. Yang pertama, untuk pembaptisan kelahiran kembali ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Yang kedua, suksesi apostolik ditolak oleh semua orang kecuali Lutheran dan Anglikan. Dan meskipun tidak mirip Katolik ya, mereka tetap menerima itu dalam bentuk mereka. Dan kurban ekaristi, bayangkan, ditolak oleh semua orang Protestan. Sadis ya. Jadi sebetulnya, argumen premis Romo Patris sangatlah lemah dan tidak apple to apple dengan teori kemurtadan besar yang dicetuskan dan diajarkan oleh Mormonisme. Sungguh disayangkan seorang dosen filsafat memiliki argumen yang begitu dangkal. Namun demikian, jika kita bicara tentang Mormonisme, tahukah Anda bahwa Mormonisme memiliki ajaran yang sama dengan ajaran Gereja Roma Katolik jika kita tinjau dari perspektif psikologi kultus? Nah, apakah persamaan itu? Kesamaan yang pertama, Joseph Smith, pendiri Gereja Mormon, mengaku beroleh sesuatu yang spesial, spektakuler, yang bersifat mistis, yaitu Joseph Smith bertemu dengan Tuhan Yesus dan Allah Bapa, dan diangkat menjadi Nabi Allah. Demikian juga, Gereja Katolik mengklaim hal yang spesial dan bersifat mistis itu, yaitu Gereja Katolik didirikan oleh Yesus Kristus melalui Rasul Petrus sebagai fondasinya. Mengenai hal ini, telah dibahas di video nomor 203. Kesamaan kedua, Joseph Smith mengaku beroleh wahyu baru yang bersumber dari Allah sendiri, yaitu diberikannya kitab Mormon oleh seorang malaikat Moroni. Ini berarti Alkitab saja tidak cukup. Perlu adanya wahyu baru. Nah, demikian juga Gereja Roma mengaku bahwa Alkitab saja tidak cukup. Perlu ada tradisi suci yang diklaim dari Tuhan sendiri. Dan mengenai alasan perlunya grup kultus sebuah wahyu baru, sudah dibahas di video nomor 204. Jadi sebetulnya justru Gereja Mormon dan Gereja Roma yang memiliki kesamaan dari segi doktrin utamanya, bukan? Jadi bagaimana pendapat Anda tentang teori hoax kemurtadan besar Romo Gereja Katolik Roma ini?